Minang TV dengan narasumber Bang Ketum Marion bersama Adinda Ilham. Kami minta maaf kepada Dunsana Soro Minang TV dan kita bersua kembali di Paktu berbicara lebih dekat dengan Ketua Umum IKSB Kota Batam. Tapi sebelum Ines berpindah ke channel berikutnya, Ines bacakan dulu komentar dari Dasrul Das. Ya. IKSB maju, bermarwah dan jaya. Oke, terima kasih. Nggak sabar menunggu struktur organisasi yang sedang digodok oleh tim dan menunggu program kerja yang akan dijalankan. Ya. Kita dukung 100% kepemimpinan Pak Ketum. Ya. Amin. Kemudian dari Inya tadi. Oke. Cuman itu karena harus berpindah Betul. ke part berikutnya. Dunsana Soro Minang TV, sekali lagi kami minta maaf. Silakan masuk kembali ke notif yang telah kami buka baru Paktu berbincang lebih dekat bersama Bapak AKBP Purnawirawan Haji Muhammad Marion. Ketum, minta maaf Tom, mode itu kalau live streaming tuh, Kalau minta maaf mau lebaran. kalau mau lebaran tuh minta Oh iya, minta, maaf. minta. Saling maaf udah. Oke, siap Tom. Ya. Jadi masih ada sekitar 1 atau 2 pertanyaan berbicara tentang karir. Nah, Singkat cerita, pada saat Ketum sudah menjadi seorang perwira, sampai bertugas tertinggi di Batam itu seperti apa? saya semenjak perwira kan, Ya, saya pindah ke Polda Riau, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Saya tugas banyak di lapangan. Ya. Di Polda Riau kan Ibu Ser. Oh. Tukang buru-buru penjahat itu Iya, kerja lama iya. ibadah. Pas. Pokoknya penjahat nggak aku kasih ampun gitu. Baso kasarnya. Enggak, do lambu ini enggak pernah tembak aja. Iya. Enggak pernah bagi ampun. Ya. Udah, kan Ibu Ser di Polda Riau. Habis itu pindah lagi, tanya balik Karimun, kan Ibu Ser lagi. Ya, kan itu. Asli juga. Habis itu pindah ke Batam, kan Ibu Ser ya. Di Batam lah terakhir. Terakhir di Batam. Terakhir Batam. Dengan jabatan dan pangkat tertinggi, AKBP, jabatan Kasudit Bintipsos. Kasubdit Bintipsos. Bintipsos Polda Kepri atau Polda Kepri. Polda Kepri. Oke, Bimas. Bang Ketum. Ini Bimas bimbingan masuk surga itu. Itu tahun berapa Bang udah berada di Batam? Saya masuk Batam 2005. 2005. Oke, Ketum. Tunggu Pak. Apa tadi? Lima. Jadi selama ini kan saya tugas di lapangan terus lama Ya. di lapangan ngejar-ngejar Ya. penjahat. Ya. Pokoknya hobi kali saya kalau ngejar penjahat tuh enggak Ya, kemana aja saya cari. Oke. Yang penting dia dapat saya puas batin saya. Walaupun habis duit. Sonallah. Itu sampai ke Sumbawa sana. Ya. Pokoknya saya cari yang dapat. Itu satu kepuasan batin. Ya. Terakhir masa dinas tinggal 3 tahun lagi saya ke Bimas. Ke Bima. Bimas itu Bimbingan masuk surga. bimbingan masuk surga. Iya. Karena mengajak orang ke jalan yang benar. Iya. Mengajak orang ke jalan yang baik. Oke, ini yang jalan yang benar. Tom, Ke jalan yang Tom, baik. ini yang mau saya kaji sekarang, Tom. Iya. Nah, Iko yang mau awak kaji Ah, dengan style Ketum menjadi buser dan segala macam dengan karakter dan segala macam itu bagi pihak kepolisian di internal itu kan sebuah prestasi. iya. Mau seperti apapun orang memandang kasar bla 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 itu tidak. Yang penting di internal kepolisian Ketum berhasil melaksanakan Berhasil. tugas. Artinya pada prinsipnya karakter masa kecil preman tadi itu tetap tumbuh selama melaksanakan itu, tapi dalam rangka menjalankan Menjalankan tugas. tugas. Mental lamo, tapi style dan gaya tentu berubah pada saat ini. Berubah, Oke, betul, Ketum. Sajak Ketum masuk di Batam, Ketum kan tahu orang Batam ku banyak orang Minang. Ba'a Ketum memilah-milah, ada ndak rasa pada saat semasa tugas sampai kepada pensiun menyikapi tentang orang Minang, menyikapi tentang dunsana kita yang mungkin berhubungan dengan tugas Ketum pada saat itu, sehingga ande Ba'a dan kamu ngecek kemenakan dan wahakam itu ada ndak hal-hal yang model itu Ketum temukan dalam melaksanakan tugas
baik karakter itu masih sebagai seorang buser ataupun masuk ke dalam sebuah bidang bimbingan masuk surga tadi itu gitu. Jadi dua waktu buser. Ya, Kalau adonya kan orang adik-adik orang Rawak tuh. ya, Iya kan. Nah, kalau dia mabuk, dia kan bagi ingat kan. ya, Minum sih boleh, tapi jangan rese, ya, jangan ribut. ya, Ya. Ah, ya om, ya mak, ya udah. Kita ingatkan aja. Silakan minum, tapi jangan rese. ya, Nanti kalau rese awas kok. ya. Tancap juga itu. Jadi dia sehingga apa yang kita kecean tuh ini tetap menjaga. Oh, Nah, dan lagi orang awak nado di Batang kok banyak elok. Tidak susah. Iya. Banyak kenapa orang Padang kok kan orang awak Minang kok. Ya, Di Batam kok istilahnya ada cik dua lah agak bandel banget. ya, ya, ya. Karena Tapi masih dia bisa diarahkan. masih bisa diarahkan. Ya, ya, ya. Kamu lihat pelaku curas-curat itu jarang lah orang Minang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi saat menjalankan tugas lu nado berbenturan Iya betul lah. Ya, ya, ya. Ambil dia. di Nah, banyak. bukan minum suku lainnya. Betul, betul. Jarang orang Minang adik-adik. Di situ. Jadi apapun ceritanya kan pindah di Bimas tuh itulah satu kepuasan batin. Misalkan kamu di kafe di kade kopi duduk. Aku lagi minum lama-lama minum aku pas suara ajan kok 5 menit lagi itu sholat tuh. Kalau mulai itu Halo mulai. Tahun 2008 balik mau berangkat haji. sebelum ke situ Tom. Sebelum ke situ ya. Iya. Sebelum ke situ ya. Jangan cerita Tom naik haji lu Tom. Iyalah, Nggak ada sesuatu lompatan awak mengecek dengan istilah karena beberapa orang kita mempodcast yang dulunya begini kapan masalah titik balik dan segala macam kembali dalam tanda petik kita sebut dengan hidayah dan segala macam sehingga dia baru muncul. Oh, itulah sebenarnya jalan yang baik kita dalam menghadapi hidup itu kan Iya, betul? memang Tom, betul. dulu yang Ambo tahu, Ambo mungkin tidak begitu kenal. Awak nangan nama Marion, awak tahu. Awak di Batam dari tahun 97 ya. Iya betul. Lai terang ayo nama Marion dina. Duluan lah, Ya. bukan dasar Ya, lai tahu ya nangan nama Marion, tapi sangar terang ada, Pak. Ya. Marion saja diawali dengan pangke. Tapi kini ala sajak ketum viral menjadi calon ketua umum IKSB, itulah ada nama Muhammad di situ. Oh iya. Jadi caritonya lain tak ada gara-gara menjadi calon wali kota. Oh, dah. Ini orang kan banyak nak menjadi caleg lagi nama Muhammad di belakang. dah. Apa mungkin masyarakat Minang yang ada di kota Batam secara khusus mungkin udah bertanya-tanya lah gak anak udah saya. Diri makot tibo. Jadi tapi feeling awak mungkin ikut titik balik seorang Marion yang dulunya begini dan sekarang begini. Coba ketum sampaikan seperti apa sebenarnya kondisi kok bisa muncul nama Muhammad Oh itu pada dalam diri ketum Baiklah. sampai saat ini. Ambo jalan tuh. Ya, jalan saja tuh. Jadi ambo tahun 2008 balik Bang April 2008 balik. Jadi masih di PIP, gue duduk di PIP sama bos tuh kayak kombes macam didir tuh. Yeah. Mamang, ini panggil mamang, mamang. Yeah. Kalau nggak ada mamang Marion sepi di PIP ini. Masih di PIP aja main Masih ya. itu. 2008 balik masih di PIP ya. Ya, ya. Tindak lima saji dah. Lima saji. Pokoknya. Orang rumah nelpon. Ya. Pak, ada panggilan ini. Kita berangkat ke Tanah Suci. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kena Haji Plus kan, memang Iya. lam datar. Tak, iya, udahlah pending aja, untuk depan ya kan. Astagfirullahaladzim. Kok lagi kawak waktu itu ya? Kita lah ke rumah. Iya. Nah, pending aja tahun depan nggak bisa kan? Hah? Bukan, malah Nggak bisa kan? Aduh, Nggak mungkin mau deko. Orang rumah nelpon masa dia mabuk tuh jawe Wah, mabuk lah. betul keluar dari PIK kan jangan ada suara musik kan. Iya. Udah pending aja lah tahun depan aja tahun haji kan. Subhanallah. Dan nama orang rumah dah. Ya udahlah. Bandung berdua oh iya lah. Oke lah. Kalau itu kan, di situlah mau tinggal saya cuci tangan.
silakan persiapkan tuh Ya, 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 itu ya, kan ya. awak tuh berhasil kan. Betul. Anu tinggal, tinggal. Alhamdulillah mulailah sholat di situ, tinggal ya kan. Waktu pokoknya udah azan dia orang awal datang ke masjid sholat sampai kini. Berarti jalannya itu mungkin sudah diatur. Kenapa? Berarti kalau 2018 ketum naik Haji, berarti waktu pencalonan sebelumnya berarti belum kembali ke jalan yang benar. oh itu belum, itu masih dinas. Sudah jalannya kalau belum Itu layak dulunya. betul lah dulu. Zaman itu mungkin dianggap Zaman. belum pantas Belum beliau pantas. menjadi mama gitu. Tidak seorang boleh tahu Betul. bagaimana jalannya. Itu masih Ya, ya. masih kena Tom, masih kena botol. oke, Tom, nama Muhammad, ceritanya seperti apa? Nah, jadi kok pas kami berangkat ke tanah suci sampai di Makkah, ya kan, sampai di tanah suci itu. Lah, kuilah kan ada ustadz pembimbing ya kan. Ya. Ustadz pembimbing. Nah, terus kan langsung ke Madinah, Ya, di Masjid Nabawi. Nabawi. Ambo melihat banyak hidayah mau temu di situ. Hidayah contoh kan waktu di Masjid Nabawi itu kalau kita mau masuk ke dalam melihat kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kan dari belakang tuh Ya, antrian panuh. Ambo manuang lah dari sudut. Macam mana mau bisa sampai ke dalam tuh bantu orang lagi ya? Iya kan? Udah berputar mau masuk dari muka kan masuk ke dalam. ya. Ke Masjid Nabawi itu masuk dalam, mau masuk ke paling ujung mana rupa dipagar pakai kain, tutup pakai kain kan lagi, tak ada yang boleh kan, dah paling muka sholat sunat di situ ya kan, dah zikir, lama mau zikir situ, tak terbuka lagi gitu, astagfirullahaladzim kan, amal langsung masuk, tak ada dan salere amu tu orang kan ada masuk ke dalam, tapi itu tutup. Kayak seperti macam mempersilakan masuklah umatku kan gitu. Iya. Di situ sampai nangis mau dalam. Masya Allah. Nangis mau minta maaf lah, minta ampun lah segala dosa-dosa yang berlalu. Itu kan dosa kalau dititu entahlah ya kan. Ya kan dosa kebandelan tapi masih terukur. Ya. Ya kan. Tapi menangis lah di situ, menangis sampai sholat asar. Sholat asar. Nah, selesai berdoa sampai zikir saya minta ampun berdoa lah kan. Tapi ambil keluar. Nah, keluar dari belakang kan nyaman. Dah selesai di Madinah nih. Ya. Pergilah ke Mekah. Ya. Nah, di Mekah itu kan syarat haji itu kan kita mau apa ini ukuf di Arafah. apa itu syarat haji. Jadi waktu ukuf itu, Pak Ustadz manggil saya, ini musul asar ini, Pak Marian nanti azannya. Hah? Saya jadi bingung. Ya, saya pun kan ada Ustadz banyak juga kan? Iya betul. Banyak kok saya tunjuk. Pak Marian azan nanti komat. Nah, kita syarat ukuf soal asar, ke maghrib. Ampun, pernah azan sekali alhamdulillah saji di kampung ada pernah ada. Masuk kasar sejak lahir sampai sebelum pernah azan. Iya. Ambo, itu sesuatu kisah. Ampun, pernah azan sekali, tidak pernah kan? Iya. Jadi ya, berdoa aja lah bimbing apa kan? Ya. Apa lah. Dan kan mungkin lo bertanya kan? Iya, malu lah. Jangan balik misalnya kan, ayalah pala, ayalah salah Ya, kan balik kan? Ayalah salah. Doa kan, semuanya kan banyak kan? Insyaallah bapak lah, alhamdulillah ya kan, bimbing lah, boleh dibimbing lah ya kan. Ambo azan asli, Ustadz tadi nanya, oh bagus kok maju azan lah. Alhamdulillah, komat gitu aja ambo, komat. Jadi kan di situ kan ada tenda habis tuh. Ya. Di tenda tinggal. Di tenda tuh ambo juga disuruh taruh. Setiap pokoknya sholat jemaah ambo taruh. Tiap sholat lah. Pagi sholat subuh sadena. Itulah satu hidayah kan. Saya pikir memang betul-betul banyak hidayah. Banyak hidayah. Dah terakhir ke pulang dipanggil sama Pak Ustadz tuh. Ustadz pembimbing ya. Pak Marion. Nanti Ramadan duduk. Saya akan doakan. Nah, ini saya pasangkan peci haji ini. Nama Pak Marion saya tambah menjadi Haji Muhammad Marion. Masya Allah. Kamu keceng ke Pak Ustadz. Bari ini kue itu Pak Ustadz. Iya. Itulah pemberian kamu kan. Aku udah Muhammad. Bari Pak Ustadz. Nah inilah Pak Marion ya.
Alhamdulillah itulah nama Haji Muhammad Marion. Kalau dulu namamu tuh Marion, Markas Yon Batalion. Kalau dulu itu aja, kalau nggak bertanya kan Marion tahu panjangan itu Markas Batalion. Akhirnya masih itulah baru bahasa deh, alhamdulillah. Gini, ya kan banyak beramal adalah biar zakis ketik saka. Banyak harus banyak senyum. Dan Bang, sedikit Bang. Sejak sudah apa namanya itu ya? Dideklar dia pun di Ustaz tadi disematkan oleh Ustaz tadi. Artinya nama Muhammad sudah melekat ke nama Marion. Di situ tadinya abang berpikir ini berat nama ini. Berat. Artinya apa? Nama Muhammad pasca itu pasti akan membuat wajib hukumnya Marion berada terus di dalam rel yang benar. Bisa ndak abang dalam pasca dapat nama itu pasca balik dari haji tentulah tiba kembali kepada kehidupan normal ya boleh saya ya nak tu wak yakin kok godaan setan kok tetap si ado kok kena abang hitungnya kan hitung bulan lalu sampai haji beranak sebulan apa yang namanya kan begitu ya plus 3 pasti itu sesuatu yang cukup berat balik dari Makkah kembali kepada habitat awal. Kok ada kawan jo nama nelpon ada nomor HP atau nomor HP jadi makasih awak bang abang benar-benar menjaga amanah nama tadi sehingga abang setelah haji itu lah bisa dengan pelan tapi pasti indak kembali ke jalan yang sebelum haji abang lakukan. Abang melakukan itu gitu. Jadi kok Pak Sapri. Ya. Kalau ada kawan-kawan yang mengajak Pak Marion, yuk kita gabung lagi. Ini Pak Marion. Ya betul. Dek kota gitu, dek. Mohon maaf, aku udah haji deh, nggak bisa lagi ke tempat-tempat seperti itu. Malah jenderal lagi kadang-kadang mengajak Pak Marion. Siap dah. Siap jenderal. Yon, ke Beli Center di PIP ini aja. Mohon maaf jenderal izin kan jenderal Yusri Yunus. Pak jenderal izin. Saya di bawah aja diparkir, saya bilang. tapi itu belum pensiun ya Belum. Masih dinas. Saya nggak bisa masuk ke tempat itu lagi, jenderal mau izin. Di situ. Bisa abang drastis ibarat auto dalam keadaan kencang 150 rem mendadak bisa abang lakukan itu ya. Malah naik haji ini tidak melekat. Nama Muhammad Nama Muhammad sudah melekat, haji sudah melekat. Jadi nggak bisa lagi. Kita harus pecahkan karena yang bisa merubah kita sendiri. Setuju, ya. Bang. Pasti semakin menarik. Beko terakhir baru kita cerita IKSB. IKSB ku ending saya kok. Ya nah, IKSB ku ending saya. Nah, mungkin Budes baca-baca lo kok ada itu sana matanya di Pak Tuha. Sekali lagi minta maaf ke sana karena kita. Ya, tapi mungkin tadi penonton itu sedang naik tadi berpindah. Jadi agak apanya? Ya, apa-apa. Ya. Tapi mungkin setelah berakhir Purlahiko penonton masih bisa mengulang kembali tayangan. Tapi satu yang Ides catat bahwa pada saat Ides itu masih ingat kejadian karena Ides kebetulan panitia Mubes juga di tahun dulu, panitia Mubes juga di tahun itu. Jadi di tahun dulu Ides ingat persis dengan kejadian-kejadian yang ada. Bagaimana seorang Marion? Iya, bagaimana seorang Marion gitu. Pada saat itu. Dan perlu diketahui penonton bahwa pada saat itu ketum kita masih berada di jalan yang salah. Ya. Bukan di jalan yang salah. Jadi di jalan agak merah-merah. Keluar dari rel. Dan setelah beliau kini mungkin sudah dapat hidayah ya. Dan ternyata Allah tuh memang sayang dengan orang-orang yang banyak berbuat. Ini Allah panggilkan dia ke sana, diberi hidayah di sana, sehingga pun sekarang menjadi pemimpin di Kota Batam untuk orang Minang yang ada di Kota Batam. Baik, kita bacakan dulu komentar Berta Hutapia. Waduh, yang menonton tidak ada orang Minang, jadi kita berbahasa Indonesia. Mantap. Kemudian ada Devitra
Putri. Mantap Soro Minang, mantap Ketum IKSB, sukses selalu. Makasih Uni. Terima kasih. Robi Panai, Pak Ketum mau tanya apa visi misi Bapak dalam memimpin IKSB ke Ya. depannya. Ya. Nanti kalau visi dan misi nanti. Ya. Insya Allah Sekarang kita masih menggali Ya. kepribadian seorang ketua IKSB. Betul. Ya, dan secara umumnya memang masyarakat itu ketum mereka memang tidak mengenal gitu. Ya. Seorang Marion gitu. Dan karena mungkin pun di PKDP sendiri gitu, di PKDP ketum mungkin biasanya untuk naik ketua IKSB itu mungkin mulai dulu dari IKA kabupaten Ya, kota, ketua betul, IKA betul, kabupaten betul, kota gitu. Paling tidak mungkin IKA kenegarian Ya, mungkin betul, kan, tetapi itu kan langsung ke IKSB-nya. Ya. Jadi memang banyak orang Pariaman sih mungkin banyak juga yang nggak kenal mungkin dirasa ya Pak Ketum. Kalau di Batam ini asal dengan nama Marion, insya Allah banyak sekali yang kenal. Kenalnya Nama- mungkin di umum gitu. Kalau Minangnya, lebih Ya. ke Minangnya gitu. Kadang-kadang kalau acara-acara Lain ya. perkumpulan Ya. atau nama Ika-Ika, kadang mau datang. Ya. Tapi datang dengan keadaan muka merah. Sajak dari Iya, film. iya. Muka merah tadi, mata merah. Itu. Jadi bantu makan orang sendiri, Pak. Bantu makan orang ya. Iya kan kadang-kadang orang begini. Kapas Itu. Nah, gini kan lah banyak ambil wudu, muka itu lah berhasil berseri. Alhamdulillah. Betul. Itu. Oke, baik. Oke, tuh cukup luar biasa ya, sangat inspiratif sejarah singkat Ketum yang Ketum sampaikan di studio Soro Minang TV. Wah, yakin dan percaya Dunsana pemirsa Soro Minang TV ini menjadi sebuah kisah-kisah inspiratif yang bisa diambil pelajaran oleh Dunsana kita hendaknya. Jadi awak sangenek saja ada satu hal biasanya orang kita keteknya kapot di zaman Ketum ketek, di zaman awak ketek masih kita tuh pasti digadangkan dengan surau. Iya betul ya. Kita pasti sabandel-bandelnya kita waktu SMA dan tamat SMA atau kuliah, ketek kita pasti diajar mengaji. Udah aja. Betul kan? Betul aja. Artinya adalah bahwasanya orang Minang, awak kalau nak tahu zaman kini, tapi awak rasa masih seperti itu. Iya. Orang Minang kecilnya tetap diajarkan tentang keislaman, Oh, tetap. tetap kita diajarkan tentang kasurau, tetap kita diajarkan tentang mengaji, basile, bla bla segala macam. Betul, Kan itu. betul, betul. Nah, artinya stigma awal otak kita, sebandel-bandelnya kita pada saat remaja, tetap diawali dengan hal yang bersih sebenarnya. Betul. Bersama Soro Minang TV, yakinlah suatu waktu orang yang dibesarkan dalam lingkungan Islam dari kecil, berikutnya dia bandel, titik baliknya tetap dia kembali ke stigma awal. Oh, betul. Betul. Itu yang kesimpulannya Wak Dapen dari berbagai elok, tapi memang rupanya masa kecilnya tetap orang 27. Oke. 27 November. 26. Oke. 26 November. 27 kita bilang. Sejarah besar warga Batam asal Sumatera Barat. Bagaimana situasi yang cukup menegangkan Pramubes, bantu kapacah na orang Padang gosadonya. Nan iko kelompok mengecen iko, nan iko kelompok mengecen iko. Nan ado istilahnya orang IKSB, nan ado istilahnya orang IKA, nan ado istilahnya orang SCOC, kan begitu. Betul, Begitu pecahnya waktu itu gitu. Wah tahu karena kita adojo salah satu iya. bagian itu. Tapi hanya satu yang membuat orang itu bersatu, seorang tokoh Marion. Kalau seandainya indak Marion waktu itu, mungkin kita akan tetap pecah juga pada saat itu mungkin. Karena rupanya pihak Iko, rupanya cia Marionnya ndaknya dicalonkan ndaknya kerepek, kan itu ya kan. Awak menilai seperti itu, mohon maaf Pak salah. Baka sebenarnya upaya dari seorang Marion sehingga berhasil menyatukan berbagai macam pendapat, menyatukan berbagai macam kelompok. Kadang-kadang sebelum satu itu Budes panitia atau paniang lah mencari grup ko mengecek mereka boleh saya, grup ko mengecek mereka akan lahir IKSB yang lain kan begitu. Baka
dan siapa yang mendampingi Ba'a Ketum bisa pada saat itu akhirnya lahirlah sebuah kebijakan yang sangat bijak, musyawarah dan mufakat, aklamasi itu larinya ke ketum gitu. Akhirnya kita satu gitu. Ba'a Ketum melakukan itu. Sengaja nyawa itu aja. Ya. Nyawa itu penting, niat kita niat bagus, jadi Allah mengizinkan. Jadi saya duduklah sama orang tua-tua, Ya. ika-ika sebagian. Ya. Pak Marion kan udah pensiun. Iya Pak, calonkanlah beliau untuk jadi ketua SKB. Ya. Ya kalau kan tua ika meminta, apa salah, mau siap. Ya. Memang amanah, Ya. itu siap. Selama 37 tahun mengabdi di kepolisian. Ya. Iko lah pensiun mengabdi untuk orang awak dan ada di Batam kok. Ya, betul. Nah, itu. Nah, jadi insya Allah didukung dampingi sama Adinda Ilham. Ilham. Alhamdulillah berjalan sampai ika-ika banyak yang nelpon minta ketemu. Duduk. Termasuk Kasaintas banyak lah duduk. Ya, betul. Minta ketemu. Minta labas duduk sambil minum kopi. Ya udah. Indah di VIP lah dah. Enggak. Oh ya. Iko lah tampil kalau beda lah Pak Beda. Haji. Iko lah. Sekali-sekali di SM Cafe Tidak juga ya. bisa. Sekali di SM Cafe dia. Bisa. Ya. Karena kalau di SMKP itu kan ada minuman yang berbau alkohol. Insyaallah nah. Itu. Ya. Kalau berbau alkohol, amunnya kamu pijak-pijak SMKP, aku datang pun mau kembali. Iya. Siap cerita balik tetap. Ya. Itu ya kan. Kita Betul. akan datang. Iya. Tapi kalau sampai minumnya kopi barista, Ya. itu datang. Nah, di situlah. Jadi pas mubes itu ya banyak, alhamdulillah kena amanah orang tua mengendakkan Ambo jadi ketum, ya sehingga aklamasi biasa, ndak pernah aklamasi 2000 ini ada paca-paca kotak-kotak, Ya. KDP, nah ikas basko, Ya. IKP banyak ribu lah. Betul. Tahu lah kalau orang awak kan dia kan, kalau mengecek nomor 1 pandai ya. Iya kan, untuk berdebat-debat nomor 1, batangkan nomor 1. Nah itu, insya Allah kan dengan aklamasi awan tak ribu, tenang damai, semua mendukung. Ah itu. Jadi Ambo alhamdulillah amanah, aku betul-betul menjalankan. Ya. Menjalankan periode tahun 2022 sampai 2027. 27. Insya Allah misi Ambo itu yang pertama. Ya sekaligus menjawab pertanyaan daripada Tadi itu yang komentar tadi itu ya betul. Ya. Visi misi itu kan yang pertama sekali. Ini Ambo menyatukan orang Sumatera Barat yang berdomisili di Batam supaya bersatu. Sacio bak ayam sadancang bak basi. Ya. Kan kalau bule bisa gitu golongan, kalau pecah bisa Sandi gitu layangan. layangan kan itu. Kalau kita lah kokoh bersatu apa yang kita niatkan, insya Allah Allah kabulkan. Tinggal ikut saya nak. Tinggal ikut. Iya. Iya. Yang penting kita bersatu. Iya, Itulah. iya. Dan ini yang pertama. Ya. Nah, visinya kalau mau jalannya memang visi Ambo tapi harus didukung. Iya, Sama. Nggak mungkin jalan curang. Nggak mungkin jalan surang. Ya. Kalau kita lah bersatu, pasti ada niat. Niat dan didukung sama warga Minangkabau yang ada di Batam Ya. untuk mendirikan rumah adat Minang itu. Masya Allah. Rumah gadang. Masya Allah. Karena Mudah-mudahan dikabulkan. Ambo doanya. dapat informasi lahan ada 7.000 meter. Iya. Iya kan? Kita tidak menyinggung lamo-lamo, Nah, nggak usah. betul. Lahan tuh kenapa baru dibangun? nggak perlu. Itu nggak perlu itu bahas. Kita solusi ke Kita depan. bagaimana Ya. kita bisa membangun, tapi dengan kebersamaan. Nggak tahu ada meriam curang Kalau- kok. Kalau Marion seorang ala-ala ya kan. Hah? Ya. Tapi kalau dengan kebersamaan, Ambo yakin rumah itu akan terbangun. Ya. Itu kalau rumah lah terbangun, di situ tanpa obat kumpul. Ya. Nah, beko baru kita datang ke Bupati Ika masing-masing ya. Ya, betul. Ya kan beko kita kotak-kotak kan paket-paket kan lah ikut untuk Ika-Ika Pasaman. Ado sado di dalam Ado sado lapang balik ke Ika. Di plan awal itu memang begitu. Ya, Nah, jadi betul. rumah gadang itu di situ sekretariat IKA pun di situ. ada di situ. Pusat kulinernya Di situ. gitu. Seni budaya pusat Ya, di ya, situ. ya. Jadi ya itulah rencana ke depan ya kan. Cuman kan kita mau menanyakan dulu ya sure-surenya
Ya, betul betul. kan gitu. Ya, Nanti ya, ya. baru kita tindak lanjut. Betul betul. Langkah-langkah apa Ya. yang harus kita lakukan untuk menindaklanjuti sehingga bisa berdiri rumah dan Minang kan itu. Tom, sebuah niat yang cukup mulia. Mudah-mudahan di Keprode ini perjuangan Prode-Prode sebelumnya bisa terwujud di Prode yang Amin, amin. Tom, dalam proses kan ada jo kawan-kawan bertanya tadi tentang tidak sabar menangga struktur. Ketum wak yakin dan percaya bagaimana wujud dari sebuah dukungan, dari sebuah kebersamaan, dari sebuah persatuan. Karena kan kita tahu sebenarnya rumah IKSB itu adalah rumah panjinya IKA Kabupaten Kota. Iya betul. Ba'a strategi Payung Panji, ba'a strategi ketum biar teman-teman IKA Kabupaten Kota, teman-teman Gema underbow daripada IKSB itu sendiri, Bunda Kanduang, dan sekarang muncullah dalam 2 tahun terakhir yang disebut dengan cabang. Ba'a upaya ketum menyatukan tersebut dalam wujud struktur organisasi itu, sehingga tidak ada namanya panek densanya apa nak ada orang dance orang large itu. Ba'a upaya ketum mewujudkan persatuan itu dalam manifestasi struktur kepengurusan itu gitu. Jadi mewujudkannya gampang orang. Nah, Nggak ada masalah. kalau mantan preman gue ada nasa nambah Iya kan? Kita mewujudkan cabang-cabang itu ya kita dukung. Ambil contoh tadi malam datang ambil ke Segulu. ya. Iya kan? Datang apa misimu majalah itu. Bukan kita dukung. Asli kita dukung sepenuhnya. Iya kan tuh cabang tuh mana yang belum berdiri cabang. Masif di kegiatan yang positif ya. Dari kayak niatnya kan niat baik. Ya. Kenapa nggak didukung? Ya. Niatnya niat baik ya kita satu kan ya udah kita dukung. Iya kan nggak ada masalah. Ya. Nanti besok malam lagi saya ke Batu Haji lah. Kumpulan lu duduk bersama. Iya kan itulah cara menyatukan orang apa. Iya kan dijenguk duduk bersama beko dijelaskan dah. Insya Allah tidak perlu dengan cara kekerasan, dengan cara arogan, enggak. Dengan cara berang-berang Nggak saya. usah. Nanda sependapek lawan, tak boleh begitu Rena. Iya kan? Oke. Memang Mungkin Ketom sedikit lebih detail ke Ilham lah. Dalam bentuk struktur Ba'a Ilham menggambarkan ini kok awak mencari Ilham sajak mulai dari upaya 2 minggu sebelum mubas. ya itu mungkin kok bisa kok dapat lalu je Ilham daknya ketum awak jawab mencari gitu ya. Awak tadi malam sampai jam 1:30 malam ke di WA Ilham. Dituntut mak patanggo amak semangat nak podcast ketum gue lah jadi ketum nak do mak imbau dah wah balian ingat ndak awak nelpon aduh ndak calik riwayat awak nelpon barari yang lalu juga kan barari yang lalu ndak do berespon awak dah juga kan lagi sibuk. itu Kita lagi sibuk. ya Ilham mungkin bisa sedikit mengarah. Kita kan tahu Pak Marion sendiri tidak bisa bekerja. Kita juga tahu Pak Marion tidak seorang Superman. Nah, itu Mungkin dia punya kelebihan di satu sisi, juga punya kelemahan dari sisi lain. itu udah jelas. Pantas ada orang yang mendampingi, yang bisa menutupin dan make-up dari sisi kelemahan itu. Masalah manifestasi dari sebuah kebersamaan, karena dulu kalau tidak salah singgung-singgung sang enek gitu dengan ya dalam tanda petik kepengurusan lama Ika kena hal yang demikian penyebabnya itu. Apa Ilham dengan beliau ketum memberikan masukan tentang hal yang demikian sehingga ke depan memang tidak ada satu kata selain hadir dari hanya sebuah persatuan dan kesatuan itu gitu. Jadi aku cerita dari muasal Ambo terpanggil untuk bergabung ikut sertalah meramaikan persoalan mubas kita tahun lalu. Jadi sekitar waktu Ambo menjadi ketua panitia Sumara Arang Sumbar di Bengkong, kita kan berupaya sepengetahuan Ambo IKSB adalah Payung Panji. Kita berupaya untuk melibatkan cabang. Waktu itu kan Ambo dari cabang DPC Bengkong saat itu untuk Maduan Ale.
kita coba membangun komunikasi dengan ketua-ketua IKA dan 8 balego. Adonan sampai kali kami datangi, kami undang berkali-kali, kami apuan, kok iko persoalannya, kan itu. Tapi ambo di luar garis, anto. Dak lama sudah tu, entah baca ceritanya, Allah mempertemukan ambo, kebetulan Mak Martias main ke Batam. Basobok lah kami di Telaga Surya tanpa janji, tanpa apa. Telaga Surya Seraya. Sampai di situ Mak Martias beliau waktu itu mengira ambo pertama adalah Indra Sudirman, dek nandake jo beliau Indra Sudirman. Beliau tapua sombongan jo mama, ndak do mak, ambo tahu jo mama utuan. Walaupun kita apa, tapi ambo lah tahu jo beliau. Ya mak ngapain? Oh, kok Silham. Ndak lama sudah tu Mak Martias menelpon ambo. Kalau sebelum beliau menelpon kok, Mak Martias belum menelpon. Ham itu beko mama minta jo SC ADRT, mama minta iko cubo Ilham apa kan kita lah baca cerita cabang iko dia ambo berangkat dari Semangek yang ada di DPC untuk bersilaturahmi sama Ika otomatis kan ambo paham persoalan DPC seperti apa, persoalan Ika mau dia apa kan gitu. Jadi Mak Martias bilang coba cari di ADRT kalau adonan perlu kita sempurnakan, kalau adonan kurang coba di review lah. Alhamdulillah dapatlah dari Mak Martias dikirim ke ambo. Ambo mencoba untuk menampung. Kebetulan di grup Bang Rafki menyampaikan di Tampuang coba Dinda bantu untuk menampung apa-apa saran-saran dari sana dari sana kita tolong dirangkum kirim ke Kanda, kata Kanda Rafki saat itu kan. Baru berjalan ambo coba pun agak 3 hari kalau nggak salah tiba-tiba ketum menelpon. Oh, calon ketum waktu itu. Iya, calon ketum nelpon. Beliau nelpon, terus beliau ada sesuatu hal pembicaraan yang Bu Ambo saya terkejut gitu kan. Tetapi pada prinsipnya adalah beliau ingin didampingi secara administratif. Oke, Ambo duduk aja ketum, Ambo tanya ketum, ke depan di KSB seperti apa. Yang bikin kita tersentuh adalah niat baik beliau ingin menyatukan. Cuman beliau bingung kok, kamu mulai menyatukan dari mana? Satu sisi beliau menampung dari cabang-cabang Modego, Ika Modego, Iko bertolak belakang. Alun le SCOC Modego. Terjadian waktu itu sempat terjadi clash masalah PLT, macam-macam lah. tidak PLT, ya kan? Nah, akhirnya terakhir setelah mau coba kaji dan lain sebagainya, duduklah kita juga salah satu ketua IKA, yaitu ketua umum KTB Pak Jal Firman, duduk kita bersama. Tidak lama sudah tuh Bang Yudi juga berupaya untuk apa? Tidak tahunya tiba-tiba Bang Yudi mendudukkan antara Bang Marion Bang Alex saat itu dua ada perbincangan beliau apa segala macam agak senang hati kita mencari itu waktu itu karena kan waktu itu nanti gadang-gadangkan kan dua tokoh kita kok dua itu sama-sama punya potensi dan punya niat yang baik dua-duanya. Berjalan sekolah sepakat loh cuman ketum agak kayak bingung gitu kenapa waktu itu begitu kerasnya Ika untuk tidak mau terlibat di dalam suksesi Ubas, ya kan? Akhirnya ketum coba mengajak Ambo. Ham beko malam hari Rabu, Ambo sangat ingat harinya. Dia apa? Ya karena waktu itu hal pertama Ambo menghadapi ketua-ketua IKA. Dampingi abang, kita basobok jo ketua-ketua IKA. Disitulah Ambo mendengarkan begitu luar biasanya traumatik masa lalu. Terhadap suksesi yang ada di IKSB. Jadi kita juga kita coba objektif dalam melihat semuanya gitu kan. Ada hal-hal yang memang kita anggap ya perlu kita coba koreksi. Tapi ada hal-hal yang nggak terlalu berlebihan juga lah kekhawatirannya gitu kan. Tapi yang mudah dulu. Sampai bahasa itu luar biasa saat itu tidak bisa itu tidak ikut nadir kalau ada akhirnya kan Ambo kan menghadapi niniak mama ketua-ketua IKA kan niniak mama sebenarnya saat itu Ambo sampaikan kepada niniak mama kita adalah kita sepakat enggak kalau IKSB adalah payung panji sepakat dan kedua sampaikan kita sepakat enggak kalau di dalam rumah gadang kita persoalan di dalamnya ada
bumbu-bumbu, Biasa. ada kerusakan-kerusakan. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki rumah tersebut? Itu masuk. Kalau kita cuma bisa berteriak dari jarak 100 meter. Ya. Oh, rumah tu lah rusak dibuat laiko lah itu. Kami nan punya rumah, kami nan pacik sertifikat. Orang itu tidak. Pindah di jalan. Pertanyaan ambo, bisa ndak kita peloan rumah itu? Tidak. Jalan satu-satunya kita masuk ke dalam rumah, kita caliak rumah kita, mana nan menuri kita rusak, kita perbaiki, mana lah rancak kita parancak. Artinya adalah tidak bisa kita modego. Filosofi yang cukup sederhana. Jadi itu kita sampaikan, alhamdulillah semenjak itu berubah paradigma yang ada di Ketua PIK, akhirnya sepakat untuk menghadiri Pramubas. Waktu itulah tinggal hitungan hari Pramubas. Ya, ya. Selesai Pramubas, gejolak balik kok. Gejolaknya apa? Tiba-tiba panitia saat itu menyatakan mundur seminggu. Ya. Gojolak lagi, wah kita lah mulai dipermainkan Macam-macam lah, analisis. Iko lah itu segala macam. Ketua sampaikan juga ketum, segala sesuatu tetap musyawarah. Ya. Kenapa? Amulah ditelepon Bang Rafki saat itu selaku ketua SC. Insya Allah Bang Arlon akan pulang di hari Jumat, akan langsung basobok jauh Bang Marion, bla 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 bla. Ambo lah tahu itu gitu. Kan waktu itu Ambo sebagai jalur komunikasi dari beberapa Ya, kini karena tetap dalam komunikasi. Alhamdulillah Ambo ndak ada, memang kalau dikenal kurang provokator apa sih ilham gue sebetulnya. Tetapi di dalam rumah gadang Ambo ndak mau berpola, Ambo berupaya ikut niat kita bagus untuk mempersatukan. Ya kan, Ambo sampaikan informasi sadonya jauh ketum, dan ketum menyambut itu. Alhamdulillah duduklah akhirnya di Kopiatu. Di situ ada panitia SC, OC, ada ketum, ada Bang Alek dan lain sebagainya. Sepakatlah dan ya, cukup dinamis dan lain sebagainya. Habis itu kita ketum apa leham kumpulkan lagi KIK, sampaikan janta panciang dan lain sebagainya, yang sampai Ambo memang mohon maaf itu terpaso harus Ambo alihkan emosinya para KIK kepada ucapan-ucapan selamat dan sukses. Kenapa? Kalau panitia saat itu tahu di RAPIK itu sangat luar biasa. Jadi kita juga harus menjaga. Kenapa? SC dan OC itu setengah mati bekerja untuk mensukseskan. Jadi kalau kita tidak saling menjaga hati saat itu kok lain gitu loh. Jadi cara satu-satunya untuk menahan emosional waktu itu terhadap pengunduran itu ya kita alihkan kepada ucapan-ucapan. Tapi alhamdulillah itu saling mengerti, kita saling terbuka, dan terjadilah mubas yang sangat luar biasa. Kita rasakan suasana bersatuan itu ada, memang ada hal-hal sampai terakhir ke Patang, DPC mengirimkan surat kesepakatan bersama yang menjadi bahan pertimbangan ketum. Tetapi yang mau sampaikan juga ketum, insya Allah kita coba kaji secara ilmiah, jangan sampai kita lakukan suatu hal review tetapi ada pihak lagi yang tapi kita rangkul dulu semuanya, kita rumuskan dengan baik apa yang terbaik. Setelah ini sudah terumuskan dengan baik, baru kita laksanakan. Jangan gegabah, jangan kesusu, jangan sembarangan kita dalam melakukan suatu hal secara organisatoris. Makanya Ambo cuma mendampingi beliau sampai selesainya tim formatur. Dan Mas Safril, kini tim formatur itu masih bakarajo. Seharusnya kan tim formatur tunggal beliau. Kalau kita bicara mandat mubas, tetapi beliau ya alhamdulillah ambunan nacok beliau coba mencoba sampaikan, Tum, walaupun ketum sebagai ketua umum terpilih formatur tunggal, tapi harapan Ambo tetap jalankan kaidah ART gitu. Ambo tuh bentuk tim formatur. Tetap sesuai unsur. Alhamdulillah beliau lakukan juga tim formatur, walaupun bisa saja beliau menggunakan menunjuk sesuka beliau. Kenapa? Mandat mubas formatur tunggal. Tetapi beliau balikkan lagi kepada dan terbentuklah tim formatur sesuai dengan unsur yang ada di ADART. Itulah kunci dari pemersatu itu sendiri dalam wujud kepengurusan. Betul. Jadi sebelum DPC Kapatang diajak rapi jo tim formatur, ya kan, kolah coba dirumuskan susunan itu. Ternyata kan ada hal yang harus kita pikirkan lebih jauh lagi. Akhirnya ketum kemarin memberikan slot di setiap
posisi dari nan paling atas sampai ke bawah itu memenuhi unsur sadonyo. Ada unsur prerogatif beliau majelis tinggi sudah kerananya IKIK, rekomendasi IKIK. Jadi dari ketua umum, ketua harian, bendahara-bendahara, sekretaris-sekretaris dan 10 ketua. Itu beliau memberikan porsi, di situ ada porsinya IKIK, porsi profesional, porsinya DPC, porsinya Bundo Kanduang dan porsinya Gema. Dan satu lagi Pak Safril, dalam struktur kita besok ada agak berbeda sakete, yaitu ada 2 bidang yang anggotanya gemuk. Kenapa? Karena disitulah salah satu kita untuk merumuskan, merangkul tadi. Untuk ketua 5 itu membidangi milenial IT teknologi. Kepemudaan atau paganagari, kepemudaan atau paganagari, dan olahraga dan prestasi. Itu kita sematkan kepada ketua umum Gema Minang. Dan di bawahnya ada paganagari, kepemudaan. Itu kita taruh Panglima Gema Minang ketuanya, wakil ketuanya itu dari IKA, dan anggotanya adalah rang-rang mudo IKA dari seluruh termasuk komunitas di bawahnya. Makanya kita minta nama-nama itu. Yang satu lagi di pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Itu ketuanya unsur Bundo Kanduang. Ketua itu berada di ketua 8, ketuanya Bundo Kanduang, dan ketua pemberdayaan perempuan itu langsung dipegang oleh Bundo Fitri Yeti selaku ketua Bundo Kanduang Kota Batam. Wakilnya kita berapresiasi kepada Bundo Ketum. Anggotanya ke Bundo Kanduang, ketua Bundo Kanduang IKA yang 8 balai tadi. Itu agak berbeda dibanding struktur sebelumnya. Baru ada sekitar 20 bidang lagi yang ada ketua bidang, wakil ketua, anggota-anggota, dan insya Allah rancangan rancangan usulan itu lah sampai ke tingkat 60-70% lah, dan yang akan dibahas oleh tim formatur nanti. Jadi itu belum final, semuanya belum final, masih finalnya oleh formatur. Ambo cuma sifatnya rancangan susunan betul. Belum orang-orangnya. Belum orang-orangnya yang sudah pasti ex officio misalnya kan. Kita kan punya ex officio, bukan BP saja. Ex officio kepemudaan itu kan lah Gema Minang. Itulah ex officio, tidak bisa diganggu gugat. Orangnya lah jale kan, hasil mubas kan gitu. Jadi itu mungkin agak berbeda. Jadi kita mencari niat ketum yang begitu luar biasa untuk menyatukan dan dilakukan dengan pola-pola kita ke sebelum ke Patang itu dilakukan dengan beliau siap turun. Jadi kini kita lah punya ketua umum yang tidak tersekat, tidak protokoler. Dan kita sudah punya kantor di Grand Niaga yang insya Allah hari Sabtu sudah bisa kita tempati, ya kan? Dan itu 3 insya Allah itu. Jadi ada 3 lantai. Di mana? Grand Niaga itu di Simpang Kalista, di sebelah kantor. Di sebelah kantor Nasdem Kota Batam. Jadi di situ ada 4 lantai, 1 lantai apotik, kata ketum tadi. Kenapa apotik? Kalau ada warga Batam asal Sumbar dan kurang-kurang UB, datang ke situ gitu. Jadi lantai 2, 3, 4 itu jadi sekretariat kita dan sudah dipersiapkan ketum, dalamnya sudah, interiornya sudah dicat dan lain sebagainya. Sekarang pengerjaan eksterior. Jadi itu alhamdulillah, jadi ketum kita lah terbuka. Kalau ada apa-apa, janganlah kita baca rito di UKD Kopi, hal-hal yang bisa memecah belah. Ya, kenapa? Segala sesuatu langsung komunikasikan kepada ketum, tetapi mengerti juga ketum seorang manusia, jangan terlalu ada tahapannya. Tapi insya Allah tidak ada protokol yang mengsekat beliau, tidak bisa. Dan insya Allah beliau sudah komit akan selalu turun ke bawah untuk basobo jodusana nanado. Artinya adalah kebersatuan itu tidak akan pernah terwujud kalau bukan dari kita masyarakat Batam asal Sumbar mendukung niat baiknya beliau tadi. Jadi akan terwujud itu semuanya. Terima kasih. Mungkin itu tambahnya. Di sana Saudara Minang TV ala banyaklah nampak dah. Tapi ini luar biasa ya. Kita terakhir memang berbicara tentang bagaimana IKSB ke depan. Karena ini adalah kepentingan masyarakat Batam asal Sumatera Barat. Itu dia, betul. Dan itu juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Minang. Budes silakan baca dulu Budes kalau ada memberikan komentar, memberikan respon terhadap sebelum berakhir
cerita kita. Kalau Ada dari Surya Dharma. Jumlah penduduk Kota Batam 1,2 juta lebih. 28% diantaranya perantau Minang. Semoga Ketum IKSB yang baru mampu menyatukan dan mengakomodir aspirasi warga Minang yang ada di Kota Batam. Amin, amin. Kemudian David Ranetri, Ka Sungai Beduk ngopi Ketum IKSB. Nobar di Gema Minang DPC Sungai Beduk. Siap, itu datang sana. Ditunggu nih. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya memang cukup luar biasa ya. Ini sebenarnya subhananya di sana cerita nang dari ketek sampai jadi preman naik haji itu bumbu-bumbu ya tuh. Bumbu. Tujuannya dan terakhir kok. Bumbu-bumbu sate Padang. Ya, jadi Bang Ketum, tentu kami sangat memberikan apresiasi luar biasa ya terhadap Abang. Abang sadar, Abang juga punya kelemahan-kelemahan, maka Abang didampingi oleh anak-anak muda yang punya kreativitas milenial. dan punya kemampuan luar biasa Betul, juga betul. dalam konteks organisasi kita ini. Betul. Tentu tidak lepas dari Iko semua, kita juga sebagai salah satu komponen Minang, Bu Des, kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Alek yang sangat legowo bagaimana beliau mengedepankan sebuah kebersamaan itu. Kita berikan apresiasi juga kepada Pak Alek Gus Paneldi atau Gus Penaldi. Tentu Ketum, kita sangat mengapresiasi bagaimana tokoh-tokoh Minang yang lain dengan semangat kebersamaan, dengan semangat persatuan, dia legowo dalam rangka supaya jangan sampai ada pertandingan di dalam Mubes itu sendiri. Iya, betul. Sehingga muncullah yang disebut dengan musyawarah dan mufakat, lahirlah aklamasi. Tom, terakhir, statement Ketum terakhir, menyapa Minang, apapun dan segala macam, sebelum kami tutup, lah habis paket kota kami live streaming 2 jam juga Ketum. Silakan Ketum. Baik, saya menghimbau kepada warga Minang yang ada di Batam khususnya supaya kita mendukung ini suara Minang TV. Masya Allah. Harus kita dukung supaya ini bisa maju ke depannya. Jangan lupa kawan-kawan saudara semua untuk subscribe-nya. Oke, paten. Iya. boleh Ketum sampaikan harapan Ketum kepada masyarakat Betul. Minang yang ada di Di Kota Batam. Nah, harapan mudah-mudahan insya Allah rumah Adang ada bisa kita wujudkan bersama, mudah-mudahan berdiri, alhamdulillah. Amin. Oke. Itu. Cukup luar biasa. Terima kasih banyak Ketum atas kedatangan Ketum bersama Adinda Ilham dalam menerima undangan kami untuk hadir di studio. Tentu kami juga berharap ya Bu Desa, karena kita Soro Minang TV juga salah satu komponen kecil masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, dengan kreativitas kami, tentu kami juga berharap Bahkan semoga Bapak beliau sehat ya. Ya. Dan saya melihat kemarin foto beliau hadir duduk bersama Bapak Alek juga Ya, ya. betul. Bahwa mungkin memberikan pencerahan Ya, gitu betul. dari orang-orang tua. Dan mungkin sangat banyak yang sudah beliau lakukan untuk orang Minang. Ya. Dan yang pastinya Ides juga sudah satu periode dengan kepengurusan Bapak Erwin Ismail juga, bahwa yang dikorbankan untuk masyarakat Minang tidak hanya Material. jadi waktu, tenaga, pikiran yang akan kita korbankan kepada masyarakat, tapi semua itu tidak juga akan bisa berjalan tanpa dukungan dari masyarakat Minang yang secara ada. keseluruhan. Oke, sebelum ditutup Bu Des, ada satu ingat, sama-sama juga lah kita mengingat. Kita yakin masyarakat Minang di Kota Batam banyak yang korban jiwa, yang korban apapun terhadap Minang ini. Kita tahu dari dulu macam-macam, entah perkelahian ini, perkelahian itu atas nama Minang, akhirnya berkorban. Mungkin saat ini juga Ketum, kita berdoa kepada Yang Kuasa, kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh orang-orang Minang yang selama ini berjuang demi keminangan itu Punya sendiri, kontribusi yang sangat besar untuk kontribusi kemajuan besar, tapi Minang Allah di lebih Kota sayang Batam. memanggil beliau baik itu dengan cara yang baik ataupun mungkin dengan kasus-kasus tertentu. Tapi yang jelas mudah-mudahan dusana-dusana kita, apa-apa kita, mama-mama kita, bundo-bundo kita yang lah dahulu berjuang untuk Sumatera Barat di Kota Batam,
Allah jadikan itu menjadi catatan amal soleh dan membantu beliau-beliau semuanya di alam kubur itu Amin, sendiri. amin ya Oke, Rabbal Budes ya? Alamin. Oke, Budes. Oke, baik penonton setia kami di mana saja berada. Rapi kota, tanya Ronaldo. Ya, ternyata sudah 1 jam lebih. Masih banyak. 2 jam, hampir 2 jam kita bersama Ya. dari mulai menggali masa kecilnya seorang Marion yang sekarang menjadi Ketua Umum Ikatan IKSB. Keluarga Sumatera Barat sampai belum menjadi seorang abdi negara, Ya. kemudian sampai beliau menjadi Ketua Umum IKSB. Ya. Satu perjalanan yang cukup panjang sekali dan untuk itu kita berikan dukungan dan apresiasi yang besar kepada kepengurusan yang nantinya akan terbentuk. Ya. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan Ya. memberikan dukungan tersebut? Dan saya selaku host pada malam hari ini Desmanis Safril Bahar. dan narasumber kita Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat Bapak Haji Bapak Haji Marion, Marion. didampingi asisten 1 Abangda Ilham. Anda. Mohon pamit undur diri dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian baik saya maupun narasumber. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan komentar yang tidak terbacakan dan sampai suara Minang TV, suara urang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu dulu duduk.